Selamat siang atau menjelang sore. Perkenalkan, saya Mami Santi dari Pancoran. Saya akan menceritakan awal muasal kami digusur di Pancoran itu sekitar awal 2020 ya, akhir 2020. Tanpa ada pemberitahuan dari pihak yang mau menggusur di Pancoran, tiba-tiba satu persatu itu diintimidasi ya, diintimidasi, ditakut-takutin kalau kamu nggak pindah rumahmu akan tiba-tiba di bulldozer. Jadi yang takut ini tiba-tiba membongkar rumahnya tanpa yang lain tahu, karena mereka mengintimidasi itu satu persatu ya, nggak diumumkan kalau Pancoran itu akan digusur. Sedangkan Pancoran itu ada sekitar 4,8 hektar, jadi lumayan luas. Waktu itu penduduknya ada sekitar 2.000 jiwa ya, dengan kurang lebih hampir 800 kakak. Nah, tiba-tiba mau ada penggusuran tanpa ada pemberitahuan, jadi otomatis kami kaget gitu. Nah, ternyata setiap kami meminta surat-surat yang mau menggusur itu mereka juga nggak punya, sama seperti kami nggak punya. Jadi mereka menakut-nakut itu seperti, kalian ini nggak ada hak di sini, kalian nggak punya hak karena kalian nggak punya surat-surat, kalian tuh harus pindah dari sini. Nah, ada beberapa sampai akhirnya Februari 2021 itu banjir gede-gedean ya Pancoran itu. Nah, anak-anak solidaritas, mahasiswa dan dari dapur umum dan dari semua kalangan mahasiswa dari UI, Atmajaya, UPN, banyaklah anak-anak solidaritas itu yang turun ke Pancoran. Mereka datang karena banjir, mereka nggak tahu kalau Pancoran itu dalam tahap mau digusur gitu. Akhirnya kami menceritakan kalau Pancoran itu mau digusur, dan itu beko-beko memang udah ada di sana, udah ada beberapa beko gitu. Akhirnya kami menceritakan, akhirnya ketemulah sama anak-anak solidaritas dari dapur umum. Akhirnya kami diberitahu kalau ada loh pengacara publik LBH, tapi kami nggak tahu itu gimana, bayar atau gratis, karena udah sempat kan kami mau sewa pengacara tapi mahal ya, sangat mahal waktu itu. Waktu itu mereka minta 500 juta. Nah, orang Pancoran itu patungan-patungan, jadi kami udah sempat bayar beberapa, sekitar 100 lebih. Nah, akhirnya anak-anak solidaritas dari dapur umum itu memperkenalkan kami dengan LBH. Akhirnya kami diantar ke kantor LBH. Waktu itu kami diterima laporan kami. Akhirnya yang turun membantu kami di Pancoran itu Bang Charlie, Bang Nelson, yang awal-awalnya kami kenal. Akhirnya semakin kesini semakin banyak, Alip, Padil, Mbak Jihan, semakin banyak kami kenal orang-orang LBH. Nah, kami dulu gini, Mami Santi tuh gini, ya udahlah mau digusur tinggal pindah ini, tapi kalau dipikir-pikir ngontrak di luar sana mahal-mahal kan, sedangkan di Pancoran itu mayoritas pemulung, pengamen, ngontrak di luar kan mahal. Kalau di Pancoran kan kita masih bisa dapat 500 atau 600 per bulan, kalau di luar sana belum tentu. Nah, sampai akhirnya suatu kejadian, karena bos lapaknya kerohiman, akhirnya Pak Kecil ini pindah. Ada sepasang suami istri, kami panggil Pak Kecil, pindah dari Pancoran karena bosnya kerohiman dan dia nggak dapat apa-apa kan, yang dapat ganti rugi hanya bosnya. Akhirnya dia pindah
setelah beberapa minggu keluar dari pancoran, akhirnya Pak kecil ini meninggal di jalanan. Dan 3 hari ditutupi sama baliho oleh istrinya karena istrinya agak kurang. Sampai akhirnya ditemukan sama warga, baru akhirnya diurus, terus istrinya Pak kecil ini dimasukin ke panti jompo, panti sosial gitu. Nah dari situ awal akhirnya Mami Santi ini udah kenal LBH, akhirnya bisa berdiri di sini karena orang-orang hebat LBH, orang-orang yang tanpa pamrih, tanpa kita nggak bisa memberikan apa-apa, tapi mereka luar biasa mau membantu kita. Sampai saat ini udah 1 tahun lebih, udah hampir 2 tahun kami di Pancoran. Kalau bukan orang-orang LBH dan anak-anak solidaritas mungkin kami udah nggak ada lagi di Pancoran. Tapi berkat mereka, makanya Mami Santi selalu bilang setiap ada wawancara atau ini, saya bilang orang-orang LBH dan orang-orang anak-anak solidaritas mahasiswa itu, mereka ini orang-orang aneh menurut Mami Santi, karena harusnya mereka tidur enak di rumah, makan enak, tapi mau turun ke Pancoran membantu orang-orang seperti kita yang membutuhkan bantuan. Tanpa mereka dikasih apa-apa, mereka mau gitu. Jadi Mami Santi sangat bersyukur mengenal orang-orang hebat, orang-orang LBH, orang-orang solidaritas, sampai akhirnya kita bergabung di Kopaja ini. Sebenarnya Mami Santi tuh orang yang nggak tahu apa-apa, tapi berkat kenal dengan orang-orang LBH, solidaritas, Mami Santi bisa ada di sini. Awalnya Mami Santi tuh kalau suruh maju ke depan ngomong begini biasanya gugup, sekarang pun masih gugup gitu. Jadi Mami Santi ucapkan terima kasih banyak bisa berdiri di sini karena orang-orang hebat. Terima kasih.